Kita ke sorotan lain, saudara. Pencarian 2 korban yang tertimbun longsor masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di Sukabumi. Penggalian di sejumlah titik longsor terus dilakukan meski terkendala cuaca dan informasi yang minim. Proses pencarian terhadap 2 korban yang tertimbun longsor di 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terus dilakukan. 2 korban yang belum ditemukan berada di Kecamatan Tegal Bulet dan Pabuaran. Penggalian sejumlah titik di 2 lokasi longsoran dibantu alat manual dan alat pengerus timbunan atau alcon. Sementara informasi yang minim menyulitkan pencarian. Ya, untuk informasi titik pastinya itu kita belum ada. Kita hanya menerima informasi bahwa korban ini sedang melakukan aktivitas ke sawah pada saat terjadinya longsor. Dan diduga kemungkinan korban tertimbun longsor dikarenakan sampai dengan hari ini korban masih belum ada di rumah. Untuk kesimpulan yang pertama itu ya sudah pasti untuk titik terakhir korban. Karena kita hanya memiliki informasi yang terbatas. Informasi terkini peristiwa tanah bergerak, banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di sana. Selamat siang Insan, bagaimana operasi pencarian 2 korban longsor hari ini? Apakah sudah ada informasi terkini? Ya, terima kasih Bella dan juga saudara. Memang hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap 2 korban yang tertimbun longsor di Kecamatan Tegal Bulet dan di Kecamatan Pabuaran. Memang hingga saat ini tim SAR masih belum menemukan kedua korban tersebut karena memang medan yang ditempuh untuk dicari itu lumayan luas dan juga titik-titik tanda atau tanda yang dicurigai korban yang tertimbun juga memang belum jelas. Namun tim SAR telah memetakan sejumlah titik lain yang memang dicurigai korban berada di bawah longsoran tersebut dan hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Dan proses pencarian pun dilakukan menggunakan sejumlah alat manual dan juga alat alkon untuk membersihkan tumpukan tanah karena memang material tanah itu cukup padat sehingga memang harus diberikan air sehingga memang untuk pengerukan bisa lebih mudah. Yang kedua memang kendala yang dihadapi oleh tim SAR yaitu cuaca yang memang tidak menentu saat ini, sekalipun intensitas hujan yang turun saat ini tidak sebesar di awal kejadian, namun ternyata memang di beberapa waktu hujan turun dan ketika hujan turun tim SAR juga sementara harus menghentikan untuk menjaga keselamatan tim SAR lainnya. Dan perlu diketahui di wilayah Pabuaran sendiri yang memang dicari 1 orang itu adalah informasinya wilayah pesawahan di mana memang tim SAR minim informasi terkait bagaimana sih kronologis awal dari korban tertimbun tersebut sehingga memang tim SAR harus memetakan lebih detail lagi dan lebih mendalam lagi untuk melakukan pencarian informasi seperti itu. Insan, terkait dengan akses jalan untuk warga, apakah sudah sepenuhnya terbuka atau masih ada gangguan? Ya, memang di awal kejadian bencana ini, jalan nasional, jalan provinsi, dan juga jalan kabupaten, itu di sejumlah titik tertutup longsor. Namun memang hingga saat ini sudah terbuka di beberapa ruas jalan, terutama di jalan nasional penghubung dari Sukabumi Kota menuju wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Dan memang di beberapa titik lain, di ruas jalan lain, ada beberapa jembatan yang roboh yang tidak bisa dilalui, namun para pengendara atau misalkan masyarakat bisa menggunakan jalan lain yang sudah terbuka untuk bisa dilalui yang memang sebelumnya tertutup longsor. Untuk perbaikan jalan dan jembatan atau mungkin fasilitas umum, TPT dan lain sebagainya hingga saat ini memang belum bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah dan juga tim SAR dan instansi terkait masih terfokus dalam proses pencarian seperti itu. Pencarian 2 korban masih terus dilakukan dan akses jalan untuk masyarakat sudah terbuka, namun perbaikan jalan masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Insan Maulana Firdaus langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.